Oke, halo semuanya, selamat datang, selamat datang, selamat datang ya. Sebentar guys, kita coba cek dulu ya. Apakah eh sebentar, kita cek dulu guys. Intinya kita cek dulu ya. Sebentar guys, kita coba cek dulu ya. Kita coba cek dulu guys. Kita coba cek dulu di programmer magang ya, apakah sudah online. Di sini ya, ternyata kita sudah online ya guys ya. Terus kita coba ke live streaming, apakah sudah online juga sih? Harusnya sudah ya. Nah, ini gue mau nyesuaiin dulu ya untuk detailnya, dan untuk apa namanya, gue mau ngubah ya. Namanya adalah ini guys. Halo, 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 halo. Cek, cek, cek ya. Ternyata masuk ya guys ya. Oke, kita akan nge-slicing ya guys ya. Nge-slicing website kita ya. Halo semuanya ya. Kita coba setting-setting dulu ya. Apakah di sini itu sudah jelas atau belum gitu ya. Oke sih, harusnya oke ya guys ya. Oke ya. Di sini itu gua mau coba cek tempat gua ya di sini. Nah, kita mau ini guys. Mau nge-slicing kita ya. Halo semuanya, selamat datang gabung ya. Welcome to the globe, welcome to the game, and then welcome to the adventure ya. Oke, kayaknya ini suaranya udah masuk. Oke, sudah oke semua. Kita mau coba lagi ya. Oke ya. Oke, kita coba cek di sini. Dan halo teman-teman semuanya ya. Selamat datang, selamat bergabung ya. Kita akan ganti dulu ya. Ganti dulu ke file yang akan kita buat ya. Gitu ya. Di sini kita gua bakal pakai ini ya. Oke. Nah, di sini ya, gue tuh akan ya mentransformasikan ya kode ini ya. Apa sih namanya? Desain ini ke Figma ya. Kayak gitu guys. Jadi alangkah bagusnya apa yang kita perlukan ya sebagai seorang full stack ya. Selamat datang gabung ya semuanya yang ada di YouTube, yang ada di TikTok ya. Selamat datang ya guys ya. Mungkin kita coba high picture ya. Aman nggak sih guys suaranya guys? Harusnya aman ya. Harusnya aman ya sih suaranya. Harusnya aman ya suaranya. Oke di sini ya kayak gini. Sebentar, suaranya ini kok di sini aneh guys. Nge-freeze ya? Screen gua nge-freeze guys. Sebentar ya, kita ke properties dulu. Terus habis itu ganti lagi ya. Oke. Oke sih harusnya sekarang. Oke ya. Bang ajarin dong pakai Dart. Nah, ini nih kita bakal bikin ya new project ya untuk nge-slicing ya ataupun mengubah
codingan kita, desain kita ya, ini bukan desain gua sih BTW, ini desain istri gua. Mengubah desain ini ke dalam codingan ya. Ini coba gua matiin dulu guys. Oke ya. Ada noise-nya nggak sih suaranya? Halo halo halo, cek cek. Ada noise-nya nggak guys suaranya guys? Harusnya nggak ada ya. So kita mau bikin ya aplikasi baru ya ataupun project baru di sini. Nah sebelumnya itu kan kita sudah pernah ya bikin yang namanya adalah project baru juga guys. Nah di sini gua mau namanya itu bikin project baru ke Notion ya. Gua lupa juga. Soalnya untuk instalasi aplikasi itu biasanya ya itu dia memakai yang namanya adalah aplikasi testing ya. Itu biasanya id.co, habis itu dia pilihnya example. Biasanya sih seperti itu guys. Oleh karena itu kita mau coba lagi ya. Ke ini ya guys ya, ke Flutter ini. Jadi kita bisa buka aplikasi kita ya, live streaming kita ya, bukan live streaming sih. Live kita ya. Terus habis itu kita ke mana? Ke kerja ya. Terus habis itu ke Flutter project ya. Terus habis itu kita ke slicing ya. Berarti kita ke sini guys. Di bagian kerja ini ya, kita klik kanan saja. Tapi sebelumnya ini kita bisa exit dulu nggak sih? Exit aja ya. Ya guys, kita exit aja di sini karena kita akan membuat project baru ya di terminal. Kita bisa lebih klik kanan, kita quit dulu, terus habis itu kita klik kanan lagi, service. Setelah itu new terminal add folder ya. Selamat datang saja ya semuanya. Makasih guys yang udah tap-tap guys. Di sini ya kita bisa ngikutin ini, dimana untuk ini adalah kita bisa ke Flutter, lalu ke create ya, terus habis itu minus. Untuk org ini merupakan contoh dari ini ya guys ya, alamat kita. Kan biasanya untuk Flutter ketika kita bikin proyekan baru dia kan biasanya com example nih. Nah di sini ya itu kita bisa custom ya. Customnya gimana? Kita bisa ke id, habis itu .co ya. Habis itu kita bisa bebas namain aplikasinya kita. Nah, di sini ya kita coba slicing ya, slicing. Terus habis itu kita ke slicing Irene. Nah, gini ya. Kita enter, harusnya sih bisa ya creating project ya. Nah, ya. Itu kita tunggu dulu ya. Kalau misal ada yang mau tanya-tanya boleh ya guys ya. Free tanya-tanya ya, Q&A ya. Coba bentar, gua coba tambahin di sini Q&A juga ya guys ya. Kita ke judul, coba kita klik kanan, kita ke duplikat ya. Kita duplikat, terus habis itu kita paste. Nah, habis itu kita di sini ya. Kita bisa klik kanan ya. Terus habis itu Q&A. Oke, kita down dulu di sini. Oke, ternyata sudah selesai ya di sini ya. Stop judinya mana? Stop judinya di atas ya. Oke ya. Seperti itu semuanya. Seharusnya sih aman ya. Oke ya. Bang, open source gak apa privat? Open source gak apa privat? Open source apa enggak? Atau privat? Sepertinya gue bakal privat sih ini. Tapi kalau misal banyak yang mau ya, nanti kita pikirkan untuk pikirkan untuk ini ya, open ya. Gitu ya. Mungkin ya ini ya, apa? Tap-tapnya tembus 10.000 kali ya. Kita coba open source ini. Tapi kita nggak tahu ya nanti. Ya kita lihat nanti aja ya guys ya.
bagaimana kelanjutannya. Bang, kalau milih color palette itu gimana? Jual aja bang buat open. Jual aja bang. Jual apa open guys? Ini soalnya tempat cewek gue nih. Bukan tempat gue sih guys sebenarnya guys. Milih color palette itu sebenarnya bisa pakai ini sih, color combination ya. Kalian bisa ke sini. Color scope ya. Di sini tuh tab 10 jadi. Oke ya, di sini guys. Gini di sini. Kalau banyak yang minta ya, open source enggak ya, nanti kita pikirin. Ini, di sini tuh banyak ya pilihannya. Kalian semisal kalau pengen ini, cantik banget desainnya. Iya guys, yang desain itu cewek gitu guys, bukan gua yang desain. Yang desain tuh cewek sebenarnya. Jadi ya wajar gak sih? Aplikasi apa bang? Flutter aja guys ini guys, biasa. Ini guys ya, dia tuh kayak semacam online shop project, tapi dia tuh cuman 3. Sebenarnya tuh buat belajar ya. Jadi ya seperti itu sih nanti. Bang, tempat nyari ikon lengkap di mana bang? Gratis. Itu tadi. Gua barusan bikin VT tau, tutorial slicing bang. Ini tutorial. Betul, kalau misal kalian pengen reply chatnya ya, kalian bisa lewat ini ya guys ya, YouTube gua live streaming juga di YouTube. Jadi kalian bisa kesana kalau misal kalian itu pengen ya mulai dari awal. Nah di sini kita mau bakal mulai dari awal lagi guys, mulai dari produk ya. Di sini kita sudah ke Flutter ya. Kalau misal kalian bingung cara bikinnya ya, kita bisa cek dulu ya. Di sini tuh ketika kita lihat app, terus habis itu build Gradle KTS bukan ya, SRC main ke Android Manifest, harusnya namanya itu ID ya. ID mana ID guys? Kok nggak ada? Oh ini nih Android application bukan ding? Nih id.co.slicing ya, slicing ire nih itu guys. Gitu. Cara nentuin mana yang jadi warna background sama warna teks dan lain gimana bang? Harusnya itu kayak ada kombinasi sih guys ya. Harusnya tuh ada tools ya. Terus habis itu contrast checker ini juga bisa. Tapi rata-rata gue itu kayak nemuin inspirasi gitu. Yang penting enak aja gitu guys. Buat apa namanya kedepannya gitu. Bukan kedepannya sih. Lebih ke ini ya. Lebih ke naluri atau insting gitu guys. Nah di sini ya kita sudah bikin ya tadi, bikin create project baru ya, dimana untuk project barunya itu kayak gini guys ya, ada Flutter ya, habis itu create project ya seperti ini. Kalau misal kalian lihat reply-nya, harusnya kalian itu tahu nanti di mana, di YouTube ya. Nah selanjutnya bagaimana? Selanjutnya kita coba tes dulu ya, apakah library kita itu sudah bisa terlihat dengan baik gitu kan. Abang ngoding aplikasi mending Android Studio atau VS Code guys? Gua lebih baik pakai VS Code ya daripada Android Studio. Nggak tahu sih kenapa, lebih enak aja sih menurut gua untuk Android Studio. Visual Studio Code ya. Nah di sini kita bisa coba cek dulu ya. Ini kemungkinan activity monitor gua tuh penuh guys ya. Bagaimana caranya biar nggak penuh ya, kita bisa exit dulu di sini project-projectnya. Terus habis itu apa nih, flame apa nih, terus habis itu juga ini di exit dulu ya. Jadi cuman beberapa aja ya, itu udah cukup guys, jangan terlalu banyak aplikasi ya. Setuju pusing saya di kuliah ya Android Studio. Iya bener bang, ada tutorial ngebuat menu daftar gak? Belum ada guys, tapi kalau misal emang rame nanti kita bikinin ya gitu ya. Di sini ya itu kita bisa lihat ya, salah satunya dimana untuk layar yang pertama ya, dia itu ada yang namanya background ya. Backgroundnya ini dia itu kemungkinan ya gua bakal pakai stack. Terus habis itu di bawahnya ini dia ada yang namanya itu terpisah gak sih? Oh iya terpisah guys, terpisah ya. Jadi kalau semisal kalian pun pengen tahu ya caranya nge-slicing itu sebenarnya mudah aja guys ya. Di sini
itu ada background ya. Kita otomatis kalau misal pakai background terus habis itu di atasnya ada tulisan-tulisan kayak gini, kita bisa pakai namanya stack gitu, widget stack. Terus habis itu di atasnya kita bisa pakai kolom ya. Di sini get organic food ya, itu get organic food. Terus habis itu ada find di sini ya. Terus habis itu ada get started. Terus habis itu ada gambar ya. Itu kita bisa pakai yang namanya kolom ya. Terus ini text button maybe atau apa ya? Mungkin text button kayaknya guys ya. Yang benar. Mbak, rekomendasi website yang ada template-template nggak? Apa website yang ada template? Banyak sih guys sebenarnya guys. Bisa ke ini ya. Oh kan nggak kuat kan? Bisa apa namanya? Pakai Tailwind UI, terus habis itu Tailwind CSS komponen, itu banyak kok. Kalau Flutter tetap harus download emulatornya lewat Android Studio gak sih kak? Iya tetap. Tapi terkadang kita bisa pakai yang namanya command line ya, CLI gitu guys. Info kelas bang, mau belajar mobile device buat skripsi. Waduh, belum ada guys. Belum ada ya guys ya. Tapi kayaknya ini terlalu berat ya. Kita bisa wait dulu. Ini kenapa? Nggak tahu ya. Soalnya gua mirror juga sih guys sebenarnya. Coba ke cek activity monitor dulu ya. Apakah banyak ya? Yang bikin UI-nya siapa tuh? Ini guys. Cewek gua guys. Dua lainnya bang. Terima kasih udah jawab sehat-sehat. Oke, thank you guys. Pakai HP aja bang. Pakai HP nggak kelihatan dong. Enak pakai apa bang? Emulatornya biar enak. Ini pakai HP ini bisa guys. Pakai HP bisa. MacBook apa bang? Mac Mini M2 guys. No kan? Kita menyiksa prosesor kita ya guys ya. Cara ngasih shadow di 3 kotak bawah, kotak search gimana bang? Kotak 3 bawah. Oh ini pakai ini guys, pakai drop shadow. Ada di mana? Bentar. Sebenarnya sih kayak gini ya. Kelihatan gak sih? Kalau misal kalian pengen coba bikin ya, kalian tuh kayak gini aja guys. Kita tunggu dulu. Oke. Kok nggak ada not responding semua ya ini ya? Bentar guys. Kita rectangle dulu. Halo bang. Halo. Pakai script ini mas? Enggak guys. Gua pakai Streamlabs. Halo bang. Halo Irene. Nah, gua pakai rectangle ya. Nih misal nih. Terus habis itu lu bisa ya kasih lihat dulu di sini. Terus habis itu kalian bisa ke efek di sini. Full flutter bang, iya flutter berat. Iya guys, kalau sama live streaming berat. Ini aja live streaming 2 nih langsung Facebook lagi, TikTok sama YouTube. Nih, ini ada efek ya, add efek. Figma kemarin ada promonya bang. Gua nggak pernah lihat promo sih guys. Nah ini bisa ke drop shadow, udah gitu sih sebenarnya tuh, gitu guys. Harusnya begitulah ya. Ini kita wait dulu nggak sih? Atau close apa aja ya? Atau kita, wah bingung gue guys. Oke sih, harusnya oke ya. Kita nunggu agak smooth dulu guys. Oh, TI bang. Oke, sama-sama ya. Kita nunggu agak smooth dulu guys di sini. Kalau misal udah agak smooth ya, kita wait dulu ya. Kayaknya ya, kemungkinan ini monet tracker kita bakalan kita hapus saja dulu ya. Soalnya untuk settingan ini nanti aja ya, kita baru checkingnya segala macem. Kita wait dulu guys. Ini kita tunggu ya guys ya. Belajar Flutter berapa lama saya tertarik ke Flutter? Belajar Flutter gua tuh sekitar 6 sih, 6 bulanan. Itu dalam artian udah paham bahasa dasarnya dulu ya. Kayak bahasa Dart kan. Flutter kan pakai bahasa Dart tuh. Lah. Ini kenapa ya? Gua exit aja kali ya. Exit aja lah. Gua ganti dulu guys. Gue ganti emulator dulu kalau gitu ya.
Emulator bisa pakai debugging connect laptop pakai strcpy. Iya bang, bisa. Bisa pakai ini, yang seamless pakai ini malah, pakai apa namanya? Pakai kabel. Iya bang, pinter, bagus. Kalau misal gua nge-emulator ya, terus habis itu gua mau pakai lewat HP, itu nggak kelihatan guys nanti kalian gitu sebenarnya. Jadi gua nih berusaha biar tampilannya tuh kelihatan juga di sini. Begitu guys. Enak pakai apa bang? Emulatornya biar ringan. HP real device ya pokoknya tuh. MacBook apa? Mac Mini M2 guys. Gua pakai Mac Mini M2 ya. Gua pakai Star Pixel coba ya. Siapa tahu ya. Siapa tahu ini lebih ringan kan, who knows ya. Gua nggak tahu juga. Harusnya sih lebih ringan juga kan, karena ini emulatornya termasuk baru ya. Gua coba ganti dulu ya guys ya di sini. Begitu guys. Oke ya. Selanjutnya kita tunggu ya. Kita tinggal tunggu dulu. Oke, harusnya aman sih guys. BTW di sini ya. Kalau semisal kayak gitu kan, kita pastiin dulu ya. Kalau semisal kita mau apa namanya? Mau ngerunning ya jalannya emulator ya. Kita tuh harus pencet dulu nih di bawah kanan itu. Itu kan ada tulisan tuh Pixel Soluman, terus habis itu ada apa lagi nih? Pixel 4 API itu kayak gitu guys. Harus sabar ngoding Flutter. Sebenarnya kalau nggak apa namanya share screen sama double YouTube ya, double streaming ya, itu kita nggak seberat ini guys, serius. Bang kok aku di grup? Gua mau filter orang-orangnya yang bener-bener belajar sih. Kalau misal pengen join lagi di grup ya, abangnya bisa chat pribadi aja, nanti gua masukin manual seperti itu. Pakai stat apa bang? Ini belum pakai stat sih. Tapi kalau misal ditanyain stat apa, biasanya gue pakai provider guys. Belajar pemula pemrograman di mana? Di YouTube sih, kebanyakan. Bang rekomendasi buat navigasi button ada nggak? Nggak ada guys. Nggak ada ya. Navigation of context segala macam itu kan, iya nggak sih? Nah, bener kan? Harusnya ini lebih enteng guys. Tuh. Nah kan, nggak kayak tadi. Tuh ya udah lumayan seamless. Double stream plus coding menyala. Yo, menyala ya. Apalagi laptop gua tuh komputer gua tuh kecil, guys. What do you think FVGV? I don't think so. Gua nggak tahu guys, lu ngomong apa ya? VGV apa coba? Aduh ya. Kita wait aja dulu. Wait aja lah. Kita coba langsung aja ya guys ya. Kita siksa ya, kita siksa komputer kita ya. Kita langsung debug ya, debugging. U apa guys? Di sini ada Flutterlink, download twin package segala macam ya, like tracker testing, Flutter testing segala macam. Kita tunggu dulu di sini ya. Harusnya sih aman ya. Pernah pakai React juga. Pernah guys, React JS tapi ya. Tadi perasaan ada yang bilang React Native gak sih? Mas, camnya kecil bet. Ya, lu mau fokus ke muka gua atau codingannya gitu ya. Mac Mini M2 buat kudu emu Android plus iPhone sekaligus gak bang? Nah, kalau Android plus iPhone gua kurang tahu ya. Kalau Android doang itu gua pernah aman-aman aja sih. Enak mana bang sama Flutter? React JS ya? React JS sama Flutter enak React JS dong. Kalau React Native beda lagi guys. Gua nggak pernah pakai React Native. Kita wait aja dulu guys. Nggak tahu ini kayaknya keberatan guys. Bang, udah bang katanya gitu kan. Apa kita coba debugging pakai ini aja ya? Pakai Chrome aja guys ya. Oke, ya. Terpantau komputer gua anget ya di sini. Nah, kelihatan ya. Bang mau tanya, lu pas awal kuliah langsung pakai Mac? Enggak, gua pakai Windows dulu guys. Gua pakai Windows itu ukuran apa ya? Windows gua tuh N4000 dan itu susah banget buat ini ya, buat apa namanya?
buat ngoding segala macem. Terus habis itu gue ganti, gue kumpulin duit, terus habis itu gue ganti pakai web bro. Sabar ya, kalau misalnya emang nggak apa namanya nggak bisa ngejalanin, kita pakai web. Pakai Android Studio kah? Iya, pakai Android Studio guys. Pakai ini ya, Android emulator. Terus pakai extension mobil, aku pakai itu nggak sanggup. Oke, siap. Copy ya. Oke, seharusnya sih aman ya. Kita tunggu dulu guys. Ini masih ngerunning. Kita coba tunggu dulu ya. Kita wait lagi ya di sini. Oke ya. Harusnya sih bentar lagi ya, bentar lagi bisa guys. Nah, sebelum itu ya guys ya, kita bisa ya. Gua cari dulu lah. Gua cari dulu apa namanya, namanya tuh ini guys. Package yang bakal gua pakai, kayak masih error tuh. Nggak tahu ya guys ya. Ini masih apa? Masih ini sih. Belum terlalu error sih guys. Ini terlalu berat bang. Biasanya aman guys, tapi ini perdana gua pakai Streamlabs lagi, makanya ya mungkin ya lumayan berat sih memang. Gitu ya. Kita coba dulu guys. Di sini apa yang bakalan gua bikin nantinya? Kemungkinan gua bakalan pakai Google Font ya. Google Fonts PubDev ya. Nah, gua biasa pakai itu. Buat kuliah sistem informasi, better ambil MacBook Air atau laptop gaming bang. Laptop gaming aja guys. Thank you yang udah nge-follow tadi ya. Waduh, nggak kelihatan guys di sini guys. Welcome to the club, welcome to the game, and then welcome to the adventure ya. Makasih guys yang udah nge-follow ya. Nggak kelihatan guys. Nah, gua pakai ini guys, Google Font ini ya. Gua pakai Google Font ini 621 ya di sini. Ini masih waiting ya. Pasa Codigo, I don't know. What do you mean, bro? English apa tadi? Selamat datang lagi bang ya bang ya. Welcome to the club, welcome to the game, and then laptop to the game. Kenapa tuh bang laptop gaming? Karena ya di perkuliahan itu banyak ya yang mau dipelajari juga. Kalau misal lu langsung ke Mac lu susah, dan banyak yang berbayar, istilahnya sih gitu. Bang info dong buat web buat dapat dataset gitu bang. Info dong bang web buat data. Kaggle nggak sih? Kaggle. Coba bang cari Kaggle bang. Sebentar, gua mau cek dulu ya terminal gua itu aman enggak ya untuk Flutter Doktornya. Kita cek dulu guys. Kalau misal aman, gua bakalan pindah ke ini sistem apa? Bukan Android, itu full Figma ke Flutter bang. Iya bener guys. Lebih mudah dipelajarin sana sini. Iya bener ya. Kenapa tuh laptop gaming? Kalau nggak laptop gaming, ya laptop tipis-tipis 10 jutaan itu kayak harusnya tuh udah aman guys buat belajar. Apalagi kalian itu maba ya. Gitu guys. Oke, kita tunggu dulu ya. Aku udah nyari bang, cuman belum apa. Saya Bobs, thank you udah nge-follow ya. Welcome to the group, welcome to the game, and then welcome to the adventure ya. Aku udah nyari bang, cuman belum dapat data bang. Oh, gua nggak tahu kalau itu ya. Selamat datang lagi bang ya. Pakai Windows mudah bang. Iya guys. Bagi pemula, pemrograman belajar dari mana? Bisa belajar sintak dasar sih. Ke Python mungkin atau C++, tapi saran gua untuk pemula banget ya, sekarang pakai Python sih udah bagus ya. Ya oke ya. Kita putus nih. Kita tunggu dulu ya. Flutter Doktor kita. Laptop biasa aja juga bisa spek RAM 4 GB SSD. Iya, bisa juga guys. Kita coba cek dulu guys. Xcode Chrome cannot print setting Chrome executable, Chrome executable.
Oke. Ini Chrome-nya juga agak nyala guys. Gimana ya? Ini juga masih ini sih. Coba dulu guys. Sering-sering baca modul dan eksperimen aja bang. Iya. Sebenarnya kalau misal untuk pemula ya bang ya, pelajari dasarnya dulu ya terutama. Dan abangnya mau kemana? Yuk, coba bang spill desain Figma-nya. Ini bang. Ganti ini aja udah susah guys. Mungkin kita bakalan trimming beberapa ini ya, apa namanya, ke TikTok mungkin atau YouTube. Lama guys, sabar ya. Berpindahnya tuh sabar. Oke, nge-lag banget ternyata ya. Nah, kayak gini. Kayak gini guys. Kayaknya gua bakalan tutup guys streamingnya ini apa namanya. Union, thank you udah follow ya. Welcome to the club, welcome to the game, and then welcome to the adventure ya. Kayaknya gua bakal tutup dulu live streaming di YouTube ya. Kita bakalan fokus ke TikTok aja dulu ya. Oke. Makasih guys yang udah yang nonton di YouTube ya. See you another video ya. Bye bye. Gua mau stop streaming dulu guys. Ini emang benar-benar berat sih kemungkinan. Makanya gua mau ya begitulah guys. Derita laptop RAM 8 GB ya. Sekdes ID, thank you udah nge-follow ya. Welcome to the club, welcome to the game, and then welcome to the adventure ya. Abang kalau nentuin fontnya gimana? Nah ini nanti guys, kita bakalan tentuin sama-sama ya di sini. Gua bakalan apa namanya, ngurangin activity monitor dulu biar lebih enak ya, biar lebih lega gitu ya. Itu komputer bang? Iya bener, ketinggalan nggak kalau belajar pemrograman di saat banyak AI bermunculan? Jawabannya adalah enggak. Bagaimanapun AI itu berkembang ya, kalian itu harus minimal punya ya fundamentalnya dulu guys. Kalau nggak ada fundamental, habis itu langsung nge-vibe coding, itu sebenarnya bahaya sih. Gitu ya. Oleh karena itu gua ya kayak gitu sih. Bang saya pakai Kotlin. Wah. Beda ya. Beda guys, beda jalur ya. Beda jalur guys. Kita tunggu dulu ya sampai dia itu turun guys. Iya gak sih? Swap memori sebenarnya ya itu 5 GB guys. Swap memorinya doang. Lalu sih aman ya. Gas beli laptop baru bang. Sabar guys. Daripada laptop kayaknya gue pengen belinya malah laptop ini nih, komputer ya, PC. Tinggal kopas dari AI ke VS Code. Hei, jangan kayak gitu bang. Gak boleh bang. Itu tuh sebenarnya tuh ya bisa sih kayak gitu guys. Tapi apa ya? Kita jadi nggak berkembang gitu nggak sih? Kalau kita terlalu bergantung. Bang pakai aplikasi apa aja itu? Ini kita pakai aplikasi apa namanya? Visual Studio Code ya buat belajar, buat ngoding. Terus habis itu kita ada Android Studio buat ngejalanin emulatornya. Kayak gitu sih sebenarnya. Nah ya, kita mulai dari nol ya guys ya. Kita mulai dari awal. Tidak semudah itu. Ya intinya sih seperti itu guys ya. Harusnya sih aman guys setelah ini ya. Kita coba ke debug konsol dulu. Sebenarnya checklist ya ini tadi bisa guys sebenarnya, tapi ya lama. Gue gak mau tutorial belajar basicnya bang, saya udah lupa basic. Basic dari pemrograman ini itu bahasa Dart sih sebenarnya. Kalau misal abangnya bisa Dart harusnya aman. Bab RTC itu real time ini ya. Harusnya pinter-pinter manipulasi ini sih guys. Manipulasi ini gak sih, WebSocket segala macam itu gak sih? Kalau misalnya RTC ya. Nah, ini lebih smooth guys. Tuh, lihat tuh. Kelihatan nggak? Tuh, gua gini-giniin aman nih. Nah, itu dari tadi gara-gara gua make streaming juga di YouTube gitu. Gitu guys, ya. So, kita bakalan running ya. Kita ulangin aja di sini terus habis itu kita ke run ya. Run project guys. Project kita akan di-run ya. Bang mau mulai dari nol, mulai dari bahasa programan mana? Python bisa guys. Tutor nentuin font bang. Nah ini nih.
Nentuin font sebenarnya tuh bisa dari desain ya. Harusnya ini kelihatan ya guys ya. Kelihatan nggak sih? Harusnya kelihatan ya. Kelihatan nggak guys? Harusnya kelihatan ya. Nah, untuk font sendiri kita bisa ke sini nih. Mulai dari desainnya sendiri itu harusnya ada juga gitu. Ini kayaknya nge-lag lagi guys. Oh enggak ya? Enggak nge-lag. Aman-aman. Nah, ini kita bisa lihat kayak ini. Kin sesudah after, thank you udah nge-follow ya. Welcome to the club, welcome to the game, and then welcome to the adventure. Nah, di sini tuh ada kah? Tuh ya, tipografinya Inter. Itu kita bisa lihat sama-sama ya, di situ ada Inter. Begitu kalau misal Inter itu ada di mana? Di Google Font. Di Google Font tuh ada guys. Kayak gitu. Nah, kita bisa copy dulu ini ya. Copy caranya, copy ke clipboard ya. Terus habis itu kita ke sini. Nah, ini ini bakalan gua berjalan ya aplikasinya. Bentar lagi. Spill terus gimana Bang buat convert ke Flutter. Nggak ada, Bang. Cuman ini aja. Gini ya, misal nih. Gitu tadi sih sebenarnya. Ini ada screen ya. Screen katakanlah home page ataupun screen pack ya. Di sini ya, itu ada background, terus habis itu ada get organic food, terus bla 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 bla. Terus habis itu kita bisa kalau kita identifikasi ada screen background yang kayak gini, itu kita bisa pakai namanya stack. Kayak gitu. Terus habis itu ini nih, atas bawah segala macam itu pakai kolom. Nah, bisa dilihat kan get organic food, fresh food, terus habis itu get started ke bawah. Ini kita bisa pakai kolom, guys. Kayak gitu. Figma bisa konten Bang. Bang, cara edit tampilan website HTML-nya gimana? Gua nggak pakai HTML guys ini guys, cuman Flutter doang ya. Cuman Flutter doang, Bang. Begitu ya. Nah, di sini kita coba debug show checker banner-nya kita hapus dulu, guys. Oke. Di sini nggak sih? Atau bukan, guys? Is definite correcting. Oh, salah ya. Apa di sini? Sebentar. Kita ke app bar ya. Terus habis itu center, increment, home page ini nggak sih? Oh, di sini nggak sih? Di sini, guys. Nah, di sini ya. Terus habis itu ini kita hapus saja ya. Terus kita save dulu ya kan. Terus habis itu kita bisa my home page ini kita biarin dulu ya. Buat apaan Bang? Bikin apaan? Slicing guys, slicing tuh, slicing design to code ya. Coba running convertnya Bang dari Figma ke Flutter. Ini sebenarnya untuk apa ya? Kalau abangnya tahu ya runningnya gimana, sebenarnya tuh tampilannya ini itu nanti tampilnya ke HP gitu guys. Dalam bentuk apa? Dalam bentuk codingan gitu. Lebih gampang pakai HTML atau apa kalau buat tampilan website? HTML dong. HTML Tailwind itu enak guys buat ini ya. Kayak gitu Bang Verdik ya. Oke ya. Di sini ya kita bisa pakai konstan dulu guys. Konstan app ya. Kita bisa ke library sini ya. Terus habis itu kita bisa ke lib, kita klik kanan new folder, kita kasih folder yang namanya konstan. Konstan ya tuh. Constance ya. Nah, di dalam konstan ini kita bisa ke app color baru ya. Dart ya. Nah, gitu guys. App color is no changing the following document. Oke, kita bisa ganti ya. Salah ya penamaannya, nggak bisa camel case kayak ini guys. Nah kayak gini ya. Figma-nya boleh diakses gak Bang yang lagi slicing? Ini ya. Waduh nggak boleh guys. Coba tanya yang lagi nonton di sini. Itu ada yang punya guys. Ini bukan tempat gua soalnya. Itu boleh nggak diakses gitu. Kalau misal mau diakses nanti gua kasih DM aja tapi ya. Kalau mau buat face recognition pakai apa? Pakai
AI bisa, pakai YOLO juga bisa. Pakai GetX State Management nggak bang? Gua nggak pakai sih, gua pakainya provider bang. Banking Libra. Tapi katanya lebih enak nggak sih GetX itu? Iya nggak? Iya nggak guys? Lebih enak nggak guys itu guys? Nah di sini ya itu ada ya selection color, tuh ya. Itu kita bisa jadi panduan di sana ya guys ya. Tapi sebelum itu ya kita bisa cek dulu ya untuk ukuran konstannya apa aja ya di sini. Kita kemungkinan pakai ya impor untuk falater material ya. Material ya. Oh, sorry. Gua coba impor lagi ya, impor. Habis itu pakai footer material ya, oke, udah aman. Web RTC itu gampang nggak? Gampang nggak, susah guys? Iya lebih gampang. Ya, pakai E atau Yellow itu pakai package atau bagaimana ya bang? Yellow gua nggak tahu sih. Kayaknya itu AI nggak sih? AI dari Google nggak sih? Kalau itu kayaknya kemungkinan ini sih data setnya dari yang ada di internet nggak sih guys? App Colors ya, jangan lupa. Kita bahkan bikin static ya. Static terus habis itu cons color ya. Di sini ada primary color segala macem. Kita bisa ganti dulu guys di sini ya. Di sini tuh ada ya primary color kayaknya itu kuning nggak sih? Yang ini nggak sih? 0xFF ya, 0xFF kita paste. Oh sorry. Terus habis itu untuk secondary ya. Background color warna putih guys. Ini secondary-nya warna apa kita nggak tahu ya. Kayaknya ini cuma satu warna dari tampilannya. Kita coba lihat ya. Ini kayaknya secondary sih. Secondary-nya warna ini ya. Terus habis itu ini ada warna teks. Ya kan? Secondary-nya kita ke 0xFF lagi. 0xFF kita paste. Terus untuk background color itu kita warnanya apa? Warnanya putih. Oops, sorry. Ini multi layer. Kayak gitu guys. So, kita lanjutkan ya. Di sini 0 background color, kita kasih 0 FF ya. FF kita paste. Selanjutnya untuk ini ya. Kita kayaknya bakalan gabung nggak sih? Atau nggak usah ya? Kayak gini aja. Ini kita kasih app color juga. Ini ada green ya, ada red, ada apa nih? Coklat. Kayaknya warnanya sama nggak sih? F68741. Oke, sama. Ini berarti untuk primary juga, ya kan? Kayak gitu guys. So oke, kita lanjutkan ya. Untuk selanjutnya kita bisa import dulu di bagian pubspec.yml ya. Kita bisa namanya itu paste dari sini Google Font ini. Karena ini ada beberapa font yang perlu kita ketahui ya di sini. Kita ke dependency. Dependensinya kita hapus. Sorry, jangan dihapus ya guys ya, nggak baik. Terus habis itu ini kita hapus aja ya guys ya yang kayak gini karena kita nggak terlalu perlu juga ya. If you publish to pubdev, oke. Nah, ini kita hapus juga di sini. Biar apa? Biar terlihat rapi guys. Nah ya. Nah untuk aset ya itu kita bisa kasih di sini. Di luar sini ya. Kalian bisa ke root folder, kita ke new folder, habis itu aset. Nah ya seperti itu. Oke, ya. Selanjutnya kita bisa klik kanan, kita ke reveal in finder. Gitu guys. Kita cek dulu di sini. Nah, di bagian aset ya, kita bisa klik 2 kali, kita new folder. Kalau misal kita perlu yang namanya icon, terus habis itu Emacs ya, itu kita bisa rubah ataupun apa ya? Kayak ganti lah ibaratnya, gitu guys. Kita bisa klik kanan, new folder, kita ke Emacs ya. Terus habis itu kita bisa ke new folder lagi, kita ke icon.
gitu. Ngopi bang, oke, thank you Mas Doni ya, thank you Mas Doni, thank you. Oke, kita lanjutkan ya guys ya. Selanjutnya bang, kalau buat aplikasi pakai Dart bisa diakses seperti web aja gak sih biar nggak orang download? Bisa lewat download, bisa akses lewat web sih sebenarnya. Tapi ya kalau misal ini ya mau nggak mau tetap download sih guys, gitu. Oke ya, kita lanjutkan ya untuk Emacs di sini apa ini? Gua nggak tahu namanya ini apa. Kayaknya gua bakalan namain person ya. Person apa? Person apa guys? Keranjang ya. Hehe. Terus habis itu di sini ada union, apa nih union? Ini background apa namanya? Kayaknya ini backgroundnya bakalan gua gabungin aja pakai ini guys, pakai warnanya juga gitu. Bisa cross collaborator, tinggal build aja kemana. Iya, kalau kompleks APK menggunakan Dart size-nya lumayan bang. Iya lah. Lu udah build belum bang? Build rilis belum? Aplikasi gua itu 9 MB sih cuman. Aman gak sih segitu ukurannya harusnya? Gitu guys ya. Kita masih ini kita hapus dulu semuanya. Ya, kayak gini. Terus habis itu kita bisa ke nolin aja di sini. Terus habis itu kita klik dulu layar ya. Habis itu BG started ya. Habis itu kita ekspor guys. Ekspor BG started ya, harusnya aman juga ya. Terus habis itu ya, kita control new ya, ctrl new. Itu kita bisa langsung ke QSSD ya. Kita ke folder untuk yang download kita tadi ya. Di sini ada BG started, oke ya. Oke, di sini ada BG started. Terus habis itu di sini tadi yang BG person ya. BG personnya ini belum. Person keranjang ya. Oh, person keranjang. Tak kasih bunga bang. Oke, makasih Doni ya. Upload ke Google Play Store bayar bang. Iya bener. Jadi kita masih ada project untuk upload ke Play Store sih. Dan saat ini belum di ini sih guys. Belum kena apa namanya? Belum kena ACC ya sampai sekarang. Masih tahap review. Gua nggak tahu tuh kenapa. Di sini ada person keranjang ya. Kita paste aja di sini. Nah, udah selesai ya. Terus selanjutnya ya, kalau misal kita lihat di library sini ya, itu ada yang namanya adalah aset ya. Aset terus habis itu ke Emacs ya. Nah, di sini ya, kita bisa ngapain guys? Kita bisa hapus ya. Kita bisa ctrl ini, ctrl komentar ya, komen slash ya. Habis itu ini ctrl comment slash juga. Terus habis itu kita ganti di sini. Ganti namanya adalah aset. Aset. Terus habis itu kita ke Emacs ya. Nah, kalian bisa ya bg Emacs slash ya bg terus habis itu started apa ini .png. Nah, kalau kayak gini tuh nggak bisa guys sebenarnya ya. Bisa ya. Sebenarnya kayak gini tuh bisa. Tapi alangkah memakan waktunya ketika kita ingin ekspor aset-aset baru. Apabila ada aset-aset baru ya, nanti kita definisiin lagi ke pushback, terus habis itu kita masukin lagi gitu. Alangkah baiknya kita bisa kayak gini langsung gitu. Thank you yang udah nge-follow ya. Selamat datang, selamat gabung ya. Welcome to the club, welcome to the game, and then welcome to the adventure. Tadi siapa guys yang habis nge-follow ya? Sorry guys, nggak kebaca ya namanya. Ribet ACC-nya si Play Store. Iya bener guys, gitu ya. Di sini ya ada main Dart, terus habis itu ada konstannya. Biasanya gue pakai lagi yang namanya aja screen ya, screens ya, screen ya. Habis itu ya kita bisa new file, terserah sih sebenarnya namanya siapa, namanya apa ya. Gue bakalan pakai nama getting started ya, getting habis itu started .dart ya. Habis itu apa SFL ya, Flutter Start Full Widget ya. Anjay udah bisa landscape. Iya bang, alhamdulillah ya. Udah apa namanya? Udah bisa ini. Udah bisa Streamlabs gue udah bisa guys. Alhamdulillah ya. Bisa pakai statement
Biasa pakai state management, gua apa? Gua pakai provider. APK abang kemarin size-nya berapa bang? Jika gak diupload Play Store? 925 sih, 25 guys. Bang mau tanya dong, boleh. Kalau misal nggak kompleks boleh bertanya ya guys ya. Habis itu return cons kita pakai scaffold ya. Kita pakai scaffold ya. Terus habis itu apa? App bar. Buka pakai app bar, kita langsung pakai body ya. Kita coba pakai yang stack ya. Terus children nggak sih? Ya, bener children. Terus habis itu kita pakai Emacs ya. Emacs, habis itu asset Emacs, habis itu getting started ya, begin started, oke. Itu buat web ya atau aplikasi? Aplikasi bang. Cara kompresi kalau pas kompres di mana bang? Cara kompresi ini bisa ini sih guys. Kalian tuh sebenarnya untuk aplikasi itu tuh masih aplikasi debugging gitu loh, bukan aplikasi-aplikasi yang siap kompres gitu guys. Lu bisa ya, saran gua lu screenshot aja sih, screenshot bang, screenshot. Mana ya? Nih, rilis ya, production, gitu. Yang ini, gua pakai ini, gitu. Bang sintaknya agak kelihatan di zoom coba. Oke, siap. Nanti kita ini ya, kita ini, kita apa namanya? Kita zoom. Tips dong, kenapa ketik dikit langsung muncul banyak gitu? Apakah ada extension yang harus install? Joki aplikasi berapa bang? Tergantung kompleksitas, gitu ya. Tapi start from 350. Ya. Bang share Notion-nya dong buat belajar Flutter. Ini Notion pribadi guys, nggak boleh. Mungkin kalau misal share pun nanti share-nya share berbayar. Ini nggak apa ya? Ini harta bendaku ada di sini sih sebenarnya. Kalau misal gua dipindah environment, terus habis itu gua colokin Notion gua, itu gua bisa belajar langsung. Dapetin Notion-nya gimana bang? Gua bikin sendiri. Bang lebih bagus macOS atau Windows? Kalau gua untuk profesional ya, untuk kerjaan gua lebih ke macOS, lebih enak guys. Backend-nya pakai apa? Ini nggak ada backend guys, ini masih nge-UI gitu. Gitu guys ya. Selanjutnya gimana? Tadi ngapain? Ya kayak gitu. Oke, selanjutnya tadi suruh ini ya. Kayak gitu guys. Oke ya, kita bisa impor dulu ya, impor ya. Terus habis itu titik slash ya. Kita ke screen, habis itu getting started ya. Untuk home ya. Home kita bisa cek ke getting started. That's it. Nah, untuk home page ini ya kita hapus aja guys, karena nggak perlu ya. Harusnya kalau misal kita reload harusnya bisa sih. Nah ya, kelihatan langsung ya. Bang, aku belajar untuk bahasa pemrograman sama framework itu apa aja ya, dan apa aja dibutuhkan buat bikin APK. Bahasa pemrograman untuk APK sebenarnya tuh kalian bisa pilih ya, antara native ataupun cross platform ya. Kalau misalnya cross platform itu bisa multi device itu bisa, ataupun kalau lu bikin codingan satu sekali, lu bisa dijalanin di berbagai perangkat, misal iOS, habis itu iPad, habis itu iOS sama iPad sama nggak sih? iOS, Android, terus habis itu di desktop itu bisa, lu bisa pakai Flutter yang gua pakai sekarang. Kalau misal lu pengen Android doang ya, lu bisa apa? Kotlin, Java, oke sih. Jangan lu nggak apa-apa pakai Linkit. Waduh, kapan ngoding bang? Ini ngoding guys. Kalau biasanya abang backend pakai apa bang? Nggak tahu tren BE di app dev. Backend gua terserah gua. Kalau biasanya itu gua biasanya pakai Laravel kalau nggak CI. Jadi kangen ngoding, gas ngoding ya. Tips ngoding bang, kodenya bisa enter langsung banyak gitu. Gini guys, gua pakai ini namanya. Nih ya. Gua pakai Flutter. Ini biasanya kalau misal kita ketik command sfls ya. Status widget segala macem, gue langsung tab, gue nggak enter sih, gue klik ketik tab guys. Terus habis itu gue pakai yang namanya ini Windsurf, ini guys, free EE code acceleration, kayak gitu guys. Jadi bye ya buat ini. Box fit gitu ada apa aja ya btw? Fill, kalau fill apa nih? Cover, ini fill ya. Ini cover ya.
contain cover ya berarti. C itu kode indicator PHP. Iya bener guys, jual dong bang Notionnya. Soal udah kebeli duluan MacBook Pro M1, pengen lagi buat IT. Oh iya, kalau kuliah Windows bagus sih guys, kode indicator PHP. Iya, CI PHP. Kadang gue pakai Express juga guys. Jadi nggak ada apa yang tepat, nggak ada pakem yang tepat sih. Biasanya pakai apa untuk kamu keren kak? Thank you, lu juga keren guys. Semangat bang. Oke, makasih ya bangku. Nah, ya. Di sini ya kita bisa get organic food. Itu kita bisa pakai kolom guys. Kolom ya. Kita dalam kurung ya. Habis itu kita bisa pakai yang namanya adalah children guys. Children ya. Nah, children ya. Di dalam children itu kita bisa kasih tahu ya, namanya adalah get organic open class private. Enggak guys, anjay anak PHP banget. Bang buat generate desain Figma buat jadi mobile framework Flutter pakai apa ya? Gua nggak pernah guys, nggak tahu. UX full stack gua guys. Ini bukan gua guys, bukan tempat gua. Jeju Gothic, hah? Jeju Gothic emang ada ya? Bentar, gua coba teks dulu ya guys ya. Ke teks habis itu get ya, coba get. Terus habis itu kita ke style ya, style. Terus habis itu ketik 2 Google Font ya, Google Fonts dot Jeju ada nggak guys? Wah nggak ada guys. Jeju Gothic nggak ada guys. Di mana ya? Bentar, kita coba cek dulu guys. Google Poppins ada nggak? Google Font ya. Belajar atau tidak apa nih? Bang itu pakai extension jalanin dari Android Studio virtual device-nya. Pakai extension atau jalanin dari Android Studio virtual device-nya itu. Belajar atau tidak apa ikut bootcamp? Otodidak guys gue guys. Jual kode apps biasanya di mana soalnya banyak project nganggur. Gue belum jual-jual sih, dicari ilham penguasa fotokopi kak. Wede mas bagus bang, gua dibully karena pakai PHP. Jadikan bulianmu itu ya sebagai bahan bakar. Enggak sih, kalau PHP emang hina sih guys. Iya gak sih, gitu gak sih? Enggak guys, enggak, gua pakai PHP juga ya, jangan hujat gua lagi kan. Gua juga pakai PHP nih guys ya. Nih full stack ini gua pakai PHP juga nih. Ini gua pakai ini malahan Laravel tuh ya. Jangan salah ya, gue juga pakai PHP guys. Baiknya belajar Figma dulu apa Flutter langsung bang? Ya lu mau kemana? Mau kemana bang? Intinya mau kemana itu dalam artian lu mau kemana? Mau pelajarin apa? Outputnya apa? Kalau misal lu Flutter developer ya lu belajar Flutter langsung. Kalau UX atau UX tuh nggak perlu belajar Flutter segala macam. Bang rekomendasi minimal laptop HP. Yang apa tadi? Yang follow makasih ya guys ya. Makasih yang follow ya. Jeju nggak ada guys. Gimana ya? Waduh, kena marah mbak ini lagi nanti. Oh, gua ganti Montserrat ya ini. Kena marah mbak desainer ini guys. Ini gua kena marah mbak desainer nanti guys. Organic food ini, no kan Jeju lagi dia guys. Weh lumayan kecil banget, lunya kecil banget mas. Iya bang, rekomendasi minimal HP buat Adobe SketchUp daily. Gua nggak tahu guys, Adobe SketchUp ya daily gimana? SketchUp ya. Intel I1 HPNV Pavilion. Kayaknya kalau menurut gua Pavilion bagus sih. Nggak tahu juga nih. Mobil app sih bang. Ini mobil app guys. Mobil app ya. Oh kalau mobil app lu bisa Flutter ya. Ganti aja bang, nggak apa-apa. Oke, ganti ya, nggak apa-apa ya. Itu yang punya guys. Kalau misal mau dijual kodenya, ya, desainnya itu, gua minta izin yang itu dulu. Bang jalanin virtual device-nya pakai extension bisa nggak bang? Atau ada gaya? Virtual device ya. Soal virtual device tuh kayaknya nggak bakalan ini sih guys sebenarnya. Montserrat ya. Kita mau lanjutin Montserrat. Nggak bakal ada habisnya gitu guys. Nah di sini kita cek dulu, itu regular 40 sama fillnya tuh kayak gini. Kemungkinan gue bakalan pakai untuk fill font ini ya. Itu gue taruh di mana? Taruh di konstan guys. Nah ya.
Terus habis itu gue kasih yang namanya adalah primary track color ya, primary text ya. Text color. Oke. Kita cari ya 0xff, 0xff kita paste. That's it. Biar apa? Biar enak ya. Pakai extension bisa nggak Bang atau nggak ada gak ya? Virtual device pakai ini emulator Android langsung bisa sih. Download manual font-nya. Iya sih ya, bener sih. Tapi ya udahlah guys. Kata mbaknya nggak apa-apa kok. Database buat aplikasi apa Bang biasanya? Gua pakai SKFlat guys biasanya. Tadi apa guys? 40 ya. 40 sama itu. Kita kasih size ya, font size, habis itu kita ke 40 ya. Terus habis itu untuk itu reguler ya. Terus habis itu ini fill-nya tuh text size. Kita import dulu guys. Habis itu titik slash, kita ke constant, habis itu app color ya. Kita mau ganti ya color kita. Jadi ini app color ya, app colors dot text ya, primary text color. Harusnya ada sih. Kok nggak ada guys? Tulisan get-nya. Di mana ini? Oh ada ya, tuh kelihatan ya. Tulisannya kayak gitu Bang. Kita bisa pakai save area guys. Kita warp widget, habis itu save area. Terserah Bangku saja. Oke siap ya. Nyari desainnya di mana Bang? Itu didesainin guys. Gua ada orang, ada cewek gua yang ini ngedesain. Bahasa apa nih Bang? Oke. SQLite sama Firebase. Yang nge-follow tadi siapa guys? Yang nge-follow siapa guys? Yang nge-follow, terima kasih sudah follow ya. Welcome to the club, welcome to the game, and then welcome to adventure. SQLite sama Firebase apa bedanya Bang? Enak yang mana menurut lu? Kalau gua lebih enak SQLite sih. SQLite tuh tidak perlu akses yang namanya internet ya. Jadi database offline sih sebenarnya itu. Ini kayaknya gua mau bikin ya size box di sini. Gua word pakai size box nggak sih? Ya kan? Terus habis itu kita kasih bukan. Gua pakai container, guys. Kita word widget habis itu pakai container ya. Terus habis itu pakai padding ya di sini. Nah, untuk paddingnya sendiri ya. Kayaknya itu gua bakal kayaknya terus sih dari tadi. Gua bakalan pakai yang namanya itu center, tapi itu nanti ya. Kalau misal kalian itu di desain ataupun di Figma, kalian tuh bisa ALT ya, pencet ALT, itu kalian bisa lihat tuh. Ini ukurannya berapa antara kiri 30. Berarti ini kita mau pakai yang namanya 30 ya. Paddingnya itu 30. Berarti kita pakai edge inset symmetric ya. Terus habis itu horizontal. Horizontalnya berapa tadi? 30. Ini Flutter, bener guys. Backend Node.js enak Bang. Iya, bener, enak guys. Backendnya pakai Node.js. Harusnya agak ke tengah ya, bener. Terus habis itu ya, di dalam kontainer ini kita mau warp dengan center. Gitu. Ya, biar apa? Biar tengah. Ya, bener ya. Nah, selanjutnya kita pakai main axis element ya. Main axis element. Kita pakai main axis element dot start. Kita lihat dulu. Oke, nggak berubah ya. Cross ya, sorry. Kita pakai cross axis element, habis itu cross axis element juga, habis itu start. Harusnya ke kiri. Loh, sebentar. Oh, I see. Itu karena center, guys. Pantas saja ya. Sial, kurang ajar ya. Nah, bisa sih harusnya kayak gitu ya. Ini Flutter, ya bener ya. Ikonnya pakai apa Bang? Gua nggak tahu guys. Coba gue pakai apa? Coba tanyain. Ikonnya pakai apa tuh? Jangan di warp center. Ya, lupa guys. Ya namanya juga manusia. Saya juga manusia, makan nasi. Get ya. Terus habis itu ini ada organic food. Ini gini nggak sih? Habis itu gini. Ya bener. Terus habis itu untuk font weight ya. Font weight-nya gue pakai yang namanya berapa guys? Font weight titik berapa guys? Yang buat 500 atau 700 ya?
Oke. Get organic food ya. Tapi ini dia ke tengah. Dia ada spacer gak sih? Pakai spacer gak sih harusnya? Bang kok bisa habis save kubah di desain pakai apa? Jadi di Flutter itu namanya ada hot reload guys ya. Jadi ya itu, gua pakai hot reload. Jadi bawaan Flutter guys. Halo kak, gimana caranya live tapi tidak kena pelanggaran reproduce konten kak? Nggak tahu sih. Ini emang nggak kena ya? Nggak tahu guys. Tidak tahu ya, absolutely tidak tahu ya. Yang ngefollow tadi siapa? Ya Allah makasih banyak guys, udah ngefollow ya sama tap-tap, masya Allah. Tadi siapa guys? Wah, besok gua mau nanti gua pakai fitur itu deh, apa namanya yang follow bisa tampil ke layar biar gua bisa notice ya. Selamat datang, selamat gabung yang udah ngefollow ya. Welcome to the club, welcome to the game, and then welcome to the adventure ya. Selanjutnya gimana? Selanjutnya ya kita bisa pakai apa ya guys ya? Bentar. Main axis ya, main axis alignment kita ke cross axis alignment, terus habis itu coba center. Harusnya di tengah gak sih? Sorry. Main ya. Main axis alignment center guys. Ini pakai Enter Studio. Ini pakai Flutter guys. Main axis di kolomnya center bang. Ya, ini bener. Terus habis itu ya. Thank you guys yang kalian itu memandu gua ya. Tapi gua nggak tahu nih gimana. Lah, ini mana? Kok gua klik nggak ada guys? Hah? Sebentar. Lah, ini kok nggak ada kliknya? Oh ini, I see. Itu pakai Enter. What? Oke, gua pakai Enter bakalan ya. Terus di sini itu gua pakai Film Freshness. Upload di YouTube kah? Pakai OBS atau Live Studio di TikTok. Gua pakai Streamlabs guys, BTW. Upload di YouTube kah? Tadi sebenarnya gua live streaming di YouTube guys, tapi ya gimana ya? Ketutup. Bukannya tutup sih, berat aplikasinya. Double stream nggak bang? Kelok itu. Iya kelok guys. Di dalam ini, dalam grup ya. Double stream. Lebih baik gimana guys? Kalian pilih double stream atau gua kalau semisal udah selesai gua upload aja di YouTube. Gitu. Pilih mana tuh? Kusur ya. Pilih ya. Pilih antara dua. Sama MVC juga. Apa nih Snapper? Apa nih? Bang biar berapa pembagian kodenya gimana? Kayak web main MVC kalau Flutter gitu gimana? Sama MVC juga. Iya bisa sih. Info UI UX gratisan bang. Aduh. Gua nggak tahu guys. Di community-nya kayaknya ada sih kalau nggak salah. Gue pakai teks juga ya. Untuk teks ini ya, gue dalam kurung, terus habis itu kayak gini. Kita paste. Habis itu kita bisa ke style ya. Style, habis itu Google Font ya. Google Fonts ya, .inter ya kan. Dalam kurung ya kan. Terus habis itu untuk color ya guys ya, pakai color. Color ya. Terus habis itu titik 2 app color ya, app colors dot ya, primary text color. Terus habis itu font size nya, bentar kita cek dulu guys font size nya guys. Font size nya itu 20 ya, kita bisa ikutin aja 20. Nah ya, delivery in your tone and get. Bagian get ini kita kayak gini aja. Kalau nama YouTube apa bang? Bang ya gimana? Upload di salah satu aja bang. Kalau gitu bang salah satu. Iya guys, upload di YouTube bang. Iya kalau udah saya upload di YouTube bang. Nama YouTube apa bang? Programmer magang ya, tapi enakan double gak sih bang? Biar gak upload lagi. Nah tadi gua double streaming. Coba cek lah di YouTube gua sekarang, programmer magang namanya. Itu ada gua live streaming juga di YouTube. Tapi di situ nih apa bang ya? Error. Berat banget gitu bang. Kalau selesai apa itu nama YouTube apa bang? Itu tadi ya program magang. Itu yang buat desainnya aplikasi cewek Luka. Iya bener guys. Jadi cewek gua suruh gua suruh belajar guys. Gua suruh belajar buat ini, buat apa? UI. Jadi ya begitulah jadinya gitu ya. Kalau semisal ada yang salah ataupun tidak sesuai dengan standar ya maaf guys.
Kalian salahkan gua nggak apa-apa ya, yang penting jangan salahkan cewek gua gitu ya. Bang, itu terusnya apa? Yang mana guys? Yang mana? Walah, kalau kasusnya gitu upload ulang aja bang. Iya bener guys, tadi itu berat banget bang, sumpah tadi itu berat banget. Makanya gua ini apa namanya hapus apa namanya end stream aja, soalnya gua live itu di dua, Streamlabs sama OBS, ngejalin dua aplikasi itu. Jadi berat sih, emang berat sih guys. Habis itu button ya. Bentar. Gua kayaknya bakalan bikin custom button ya sih. Gimana guys? Atau elevated aja ya? Gua bikin elevated nih ya. Kita mau bikin elevated button ya, elevated button. Jadi kalau misal kalian pengen reply ya, kalian bisa ke YouTube gua, nanti gua kasih. Nggak gua kasih sih, kayak gitu ya pokoknya. Kita kasih apa guys? Kasih style ya. Kayaknya gua kasih chill dulu guys. Chill, habis itu kasih teks ya di sini. Ini apa? Oh, on press require ya. Kita kasih on press dulu. Terus on press ini kita mau kasih hello world dulu nggak sih? Kita ini ya, arrow function, bukan arrow function ya sih. Coba print ya. Hehe. Udah, gitu dulu. Terus habis itu kita kasih teks ya. Untuk teksnya adalah apa guys? Teksnya itu getting started ya. Aman bong. Masih amatir ya bang? Nggak apa-apa ya. Ini abangnya pakai tool apa? Yang mana guys? Coba sebut software bang. Aman bang, gokil juga bang. Bisa dapet cewek yang searah. Cewek gua paksa sih. Cewek gua tuh daripada ini guys, daripada dia tuh sebenarnya suka gambar ini, anime segala macem ya, action figure segala macem. Daripada itu, mending gua suruh UI. Alhamdulillahnya dia mau guys. Keren, biasa lalu desainnya, lanjutkan bakat UX-mu. Saya pembuat paracetamol ya bang. Iya guys. Benar. Buat apa tuh? Ini nge-slicing ya guys ya, nge-slicing ini. Kayaknya gue mau ini sih guys. Mau sholat dulu guys. Habis selesai ini gue bakalan sholat dulu. Jadi ya kita tunggu dulu guys. Nah, kelihatan ya di sini. Get started. Tapi ya, ini kok nggak bisa diklik? Oke. Ini 16 sama 40. Oke. Berarti gue mau style ya, pakai style. Itu pakai plugin apa bang buat di samping kode yang warna merah? Samping kode yang warna merah. Yang warna merah. Mana bang? Ini. Yang don't invoke ini. Atau gimana? Mas, sekarang di pasar mobile demandnya masih tinggi gak Flutter? Masih sih kayaknya. Terutama untuk startup biasa sih. Yang kayak belum terlalu gede ya. Flutter itu masih dipakai. Aja yuk ya, wow lah, semoga langgeng bang. Amin ya, amin, thank you guys. Makasih doanya guys ya. Oke, kita lanjut ya. Di sini udah ada ya, get started. Terus kita ada ke style ya. Terus habis itu elevated kalau nggak salah. Elevated button ya, elevated button style from. Untuk background color ya. Untuk background color kayaknya kita mau pakai yang app ya, app color, app color ya, app colors. Terus habis itu BG ya, background color. Aduh, hidung gua kenapa nih guys? Error lens kah? Iya, error lens kah? Ya bang yang komen itu. Iya, error lens guys namanya guys. Sholat dulu bang. Oke. Ya itu dari Flutter. Oke guys, habis ini kita bakalan sholat ya guys ya. Kita pakai set dulu ya. Nyelesain ini ya. Rounded ya, rounded rectangle border, oke. Terus habis itu kita ke border radius ya, border radius. Habis itu border radius sirkular ya. Nah di sini kita coba cek dulu guys, berapa? 20. Oke, 20 harusnya aman ya. Sebentar, ini kenapa nggak berubah? Elevated button, oke. Style from ya. Terus habis itu flexible. Keren enggak guys, itu error lens namanya. Error lens sama bahasa, iya bener guys, error lens. Mantap. Thank you yang udah bantuin jawab ya. Kayaknya ini gue pakai apa ya guys ya?
Gua pakai padding juga nggak sih harusnya? Ini kayaknya gua kayak giniin dulu, terus habis itu kita kasih padding. Sebentar. Untuk padding itu kita taruh di mana? Kita taruh di elevated ya. Elevated buttonnya ya, di bagian sini. Padding ya. Terus habis itu add G insert symmetry ya. Terus habis itu kita kasih yang horizontal. Horizontalnya itu berapa? Kita coba cek ya di sini. Bang, gue cara hosting pakai Flutter gimana? Hosting pakai Flutter. Waduh, Flutter tuh langsung download loh, Bang. Nggak pakai hosting, Bang. Gitu, Bang. Horizontalnya 40 ya. Terus habis itu vertikalnya 16. Kita save coba. Nah, kelihatan ya. Sudah terlihat ya. Tapi kita bisa pakai spacing nggak sih di sini? Apa sih guys namanya guys? Bukan spacing. Di kolom ya. Di kolom itu spacing nggak sih namanya? Oh ya, spacing ya. Coba 20 ya. Nah, kayak gini ya, biar kelihatan aman. Bang, gue cara hosting pakai Flutter. Firebase. Oh, hosting ke Firebase. Gua nggak pakai Firebase, Bang. Beneran, gua nggak pakai Firebase. Soalnya untuk proyekan-proyekan itu gua lebih nyamannya, lebih enaknya gua pakai ininya langsung, Bang. Bukan Firebase sih namanya. Apa namanya? Gua pakai backend langsung. Kalau udah integrasi database gimana, Bang? Bisa pakai API. Gitu, guys. YouTube gua programmer magang kalau misal kalian mau reply-nya ya, BTW. Ini getting started ya. Gua mau pakai style ya. Stylenya gimana, Bang? Joji Gothic lagi gak tuh? Ini pakai primary color berarti. Berarti kita bisa pakai yang style ya. Style ya, terus habis itu Google Font Popin, Montserrat ya, gua pakai Montserrat. Terus habis itu dalam kurung, di dalamnya itu ada yang namanya app color ya, colors.primary color gitu. Kalau misalnya kita save harusnya udah berubah ya. Terus habis itu ya, untuk font size-nya itu kita lihat itu ada di 22 ya, font size ya. Itu di 22. Terus habis itu font weight ya. Font weight itu kita kasih font weight ya. Titik W 100, bukan 100 ya. 800 gak sih? Biar gede sekalian. Nah, ya. Biar apa, Bang? Biar mantap ya. Di sini ada kayak gitu juga, bener. Gokil gak Windows? Siapa tadi? Siapa guys? Yang barusan nge-follow tadi. Selamat datang, selamat gabung ya. Welcome to the club, welcome to the game, and then welcome to the adventure. Bisa, Bang, asal step spek cukup. Iya. Mau spek apa aja cukup. Enak pakai database apa, Bang? Kalau offline ya, biasa ya, gue pakai SQLite. Kalau database online, gue biasa pakai MySQL. Itu enak sih. Nah, itu tuh. Pakai SQL enak, mau aplikasinya full online. Bang, itu extension HP di garis kanan apa, Bang? Ini extension kanan itu namanya Android Studio. Bang, React Native sama Flutter apa aja sama aja? Beda sih, guys. Flutter sama React Native. Maksudnya keren karena gue terbiasa pakai Linux, itu ngoding pakai Linux. Widih, ngeri banget ya. Bikin APK apa, Bang? Ini masih slicing ya. Oke, kita tambahkan lagi ya, di bawahnya itu ada yang namanya adalah Emacs ya. Kita ke Emacs ya. Terus habis itu ada asset. Terus habis itu kita ke aset tadi, guys. Aset. Terus habis itu images. Terus habis itu kita ke person keranjang ya. Kita save. Nah, ya, kelihatan ya di sini. Tapi dia tuh nempel, guys. Nah, gimana, Bang, caranya nempel, Bang? Nah, caranya nempel adalah gua bakalan ekstrak lagi ya di sini. With kolom ya, dari kolom dalam kolom. Terus habis itu dia itu yang satu atas, yang satu bawah. Gua bisa pakai yang namanya main axis alignment. Terus habis itu space between, begitu. Saya pakai Kintos ini di ThinkPad. Widih, keren ya, mantap Sasaki ya.
Bang, itu kok bisa ngoding mobile di VS Code? Jelasin dong bang, kan biasanya Flutter pakai Android Studio. Iya bener. Jadi kalau misal kalian itu udah berhasil untuk Flutter Doctor ya kawan-kawan di sini, kalian install Flutter dulu lah. Intinya sih kayak gitu ya. Nah setelah itu kalian bisa ke extension. Extension itu ada yang namanya Flutter. Setelah itu sama Dart. Cari mana Dartnya, woi. Nah ini ya Dartnya. Dua ini sudah cukup untuk menghandle ya codingan kalian biar bisa tampil di Android Studio begitu ya. Bang, lo tuh pas lu belum mahir bang audit lebih susah web apa mobile? Lebih susah mobile menurut gua guys. Thank you Angnon udah nge-follow ya. Welcome to the club, welcome to the game, and then welcome to adventure ya. Makasih guys udah nge-follow guys. Dan juga yang udah nge-subscribe, makasih banyak ya yang udah nge-subscribe ya. Karena subscribe-an kalian itu berharga untuk gua ya. Jadi ya. Nah untuk image asset ini gua exit aja ya, gua X dulu, habis itu gua masukin sini, gitu. Oops, sorry. Di sini ya itu untuk kontainer, kayaknya itu apa ya? Terlalu gede nggak sih? Kolom ya. Bentar guys, gua bingung nih. Gini aja kali ya. Kita ke main axis alignment, habis itu main axis alignment. Terus habis itu space between. Kita enter. Nah ya, kayak gini gak sih? Atau bener yang mau guys? Bener yang tadi. Flutter versi berapa? 3.29. Berarti download eksternalnya dari Studio aja bang. Flutter sama Dart dari extension VS Code. Iya bener. Nanti otomatis kalau misal ini kebaca kok tuh. Ada kayak current device segala macam. Bang, bagaimana cara memahami algoritma dalam pemrograman? Sering-sering sih sebenarnya, sering-sering ini. Kalau misal kalian paham-paham doang, kalian nggak sering sering-sering belajar, itu ya sama aja sih guys, nggak ini. Itu garis-garis putih extension apa bang? Ini extension dari ininya guys, dari VS Code-nya. Itu gua nggak pakai extension ini. Gua udah pernah bikin kalau nggak salah videonya. Jadi ya begitu guys. Oh, aku tahu nih, aku tahu guys. Kayaknya gua mau pakai spacing 20. Sebentar guys. Kayaknya tadi aja nggak sih? Jangan pakai kolom nggak sih guys? Cuman kolomnya tuh digedein. Iya nggak sih? Iya nggak sih guys? Ini aja nggak sih? Pakai stack aja nggak sih? Biar gambarnya. Pakai stack. Oh iya ya. Ini gue sebenarnya gue pakai stack tau bang. Sebentar. Bentar, stacknya itu paling bawah. Gua lupa ya, gua lupa. Bentar, gua cari dulu guys. Stack ya. Bottom Flutter. Position ya sih. Sebentar guys, gua cari dulu guys. Stack with expand, custom scroll, max finite ya. Alignment ya. Oh, Aligin ya. Stack with expand. Oh, gua pakai Aligin. Gua pakai Aligin berarti guys. Iya gak sih? Kita keluar widget habis itu Aligin. Atau buat program online sampai ke hosting nggak? Kalau ada mental judulnya. Belum ada guys. Flutter bisa pakai Tailwind nggak? Bisa guys. Itu garis filter bukan extension ini guys untuk garis ini ya, garis putih ya. Mending pakai spacer aja gak sih bang daripada space between. Spacer. Main posisinya di bawah. Sebentar guys, gua cobain dulu guys. Solusi ini dulu guys. Alignment ya. Habis itu alignment ya. Habis itu alignment. Habis itu main alignment. Iya nggak sih tadi? Alignment ya, alignment bottom center. Alignment dot bottom center. Loh, enggak. Oh iya, udah nih. Oke, sudah ya. Ini sudah bener sesuai dengan ininya. Kebutuhannya seperti apa ya, seperti ini. Tapi kayaknya kegedean gak sih? Atau kurang guys ya? Udah coba alignment ngodingnya pakai gitu. Apa nih?
Bahas project mobil pakai Flutter yang lengkap dong bang. Belum ada ya guys ya. Ngodingnya pakai GitHub AI. Enggak guys. Alignment, iya guys, pakai Alignment. Cara interaksi ke database MySQL gimana ya bang? Pakai API. Udah coba Link.js belum guys? Oke ya. Selanjutnya di bagian ini ya kita kayaknya mau pakai jangan star ya guys ya. Star aja gini. Nah, tapi kita mau pakai spacing di sini. Bukan spacing sih sebenarnya, lebih ke apa namanya? Padding ya, bukan padding guys. Margin ya, lebih ke margin. Kita kasih margin, habis itu add inset symmetric ya kan. Habis itu kita kasih yang ke vertikal, that's it ya. Berapa nih ya? Kita coba dulu ya di sini. 192, berarti kita ke 200 guys. Keburu Isya bang. Oh iya ya guys ya. 1821. Oke guys, bang terminal dimainkan pakai coding kah? Kalau bisa enakan pakai terminal atau VS Code? Enakan pakai terminal atau VS Code? Pakai VS Code dong. Di sini YouTube ya buat sendiri guys. Bang kalau MySQL ke API apa tuh? Pakai API apa terus kebaca di Flutter gimana? Pakai API juga, ini JS ya, bukan guys, ini pakai namanya adalah ya. Namanya ini guys. Namanya Flutter, begitu. Nah, oke ya. Kurang lebih sih kayak gini. Gua mau sholat dulu ya. Jadi nanti kita bakal lanjutkan setelah kesan-pesan berikut. Enggak guys, gua mau sholat dulu, oke? Dan untuk yang awal ini ya, gua mau share di YouTube.